Saudara dan saudariku yang terkasih, setiap gerakan atau pekerjaan tertentu senantiasa didorong oleh suatu motivasi. Motivasi ini menjadi energi pembangkit yang mengarahkan diri pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Misalnya saja, para calon anggota legislatif atau eksekutif, ia mencemplungkan diri dalam dunia politik untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan tahta atau nama besar. Keyakinan diri seperti ini akan terus tumbuh di dalam diri yang bersangkutan, dan bila orang memiliki keyakinan ini, maka berpandangan bahwa segalanya itu berjalan dengan baik. Maka segala sesuatu yang dicita-citakannya akan dapat dicapai dengan mudah. Karena itu tidak jarang orang berlomba untuk menjadi pejabat-pejabat tertentu di bidang apapun. Hal seperti ini bisa terjadi pada lingkungan pemerintahan atau juga pada lingkungan atau lembaga-lembaga swasta. Nah, saudara dan saudari yang kasih, itu yang seringkali terjadi pada tokoh dunia. Yang terjadi pada tokoh dunia beda dengan yang terjadi pada Tuhan Yesus. Segala yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berlandaskan belas kasihan. Karena hati Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan bagi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan itu, dan hati Yesus juga ditujukan pada kemalangan, pada penderitaan banyak orang. Ditujukan bagi orang-orang yang susah, mereka yang lapar dan yang sakit, serta yang mengalami berbagai macam penderitaan. Hati Yesus diarahkan untuk itu. Maka dari hati itu membual aksinya. Aksinya juga mengalir dari solidaritas dan cinta kasih, serta tekad untuk mendatangkan hidup yang lebih baik bagi mereka yang menderita. Hidup yang lebih melimpah bagi orang-orang lain, seperti yang kelaparan diberinya makan. Arah hati, aksi, dan kehidupan Yesus diarahkan bagi mereka yang menderita. Maka hidupnya terarah bagi yang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Saudara dan saudariku yang kasih, hati adalah pusat segala gerakan, pusat segala tindakan. Keputusan baik bagi manusia justru ada di dalam hati. Hati juga menjadi suatu muara bisikan Tuhan yang mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang baik, yang sesuai dengan sifat Allah yang baik, sesuai dengan sifat Allah yang hanya yang baik. Dorongan seperti ini menjadi suatu energi yang memotivasi segala tindakan yang baik, dan itu membual dari hati yang baik. Hati yang baik adalah hati yang senantiasa spontan untuk menanggapi berbagai macam kejadian
di luar dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi kepentingan orang-orang lain, kepentingan orang-orang banyak, dan terutama bagi mereka yang menderita, yang susah, yang kelaparan, yang sakit. Saudara dan saudaraku yang kasih, untuk perjuangan kemanusiaan di dunia ini memang tidak terlampau banyak orang yang setia, banyak orang yang mundur karena tidak melihat imbalan, baik imbalan itu harta, baik imbalan tahta, kehormatan, ataupun kesuksesan lainnya yang sifatnya lahiriah. Dalam ranah ini banyak orang yang mundur, banyak orang yang tidak tahan. Kenapa mereka mundur? Kenapa mereka tidak tahan? Karena tidak memiliki motivasi yang diarahkan bagi orang-orang lain. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, pada masa Advent ini adalah gereja dan Tuhan mengajak kita untuk berbalik, yaitu berbalik dari motivasi-motivasi yang tak suci dalam melayani Tuhan dan sesama ke melayani Tuhan yang sesama dan sesama dengan ikhlas hati, ya. Mungkin saja kita melayani Tuhan, tetapi di balik pelayanan itu ada pamrih. Nah, sekarang diajak untuk berbalik, ya, bukan pada kepentingan diri, tapi demi kepentingan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, pada masa Advent ini kita diajak untuk meluruskan, diajak untuk meratakan, diajak untuk menimbun dengan solusi-solusi yang pas, dengan solusi-solusi yang indah, dengan motivasi-motivasi yang jernih, kembali ke hati yang jernih, yang mencerminkan bahwa kita ini adalah citra Allah yang Maha Rahim dan yang penuh belas kasihan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim itu juga harus menjadi nyata dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari dan hati yang terarah bagi mereka. Mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.